Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah psikologi abnormal hari ini, kita akan belajar tentang gangguan disosiatif, simptom somatis, dan gangguan terkait. Poin pembelajarannya bisa dibaca sendiri terkait dengan judulnya. Nah, kurang lebih kalau kalian bilang tentang atau kalian baca tentang gangguan disosiatif itu simpelnya, sederhananya itu seperti gangguan berkepribadian ganda, mungkin yang kalian pernah dengar. Tapi sebenarnya istilah di dalam psikologisnya itu adalah gangguan disosiatif. Nah, misalnya kalau yang tadi misalnya gangguan berkepribadian ganda itu masuk ke dalam tipe gangguan identitas disosiatif. Seperti itu. Jadi misalnya dalam satu diri pribadi gitu ya, dia bisa muncul dua atau lebih kepribadian yang berbeda. Seperti itu. Nah, ada juga gangguan amnesia disosiatif. Kalau ini lebih ke ketidakmampuan untuk mengingat hal-hal personal yang penting yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Jadi kesannya kayak tiba-tiba dia kehilangan memori gitu, karena biasanya disebabkan oleh pengalaman traumatis tertentu atau ada kondisi stres tertentu. Sorry. Terus kemudian, nah ini gangguan identitas disosiatif atau DID dibilangnya, tadi kan sudah dibilang semacam gangguan berkepribadian ganda. Nah, biasanya ada satu kepribadian inti atau dominan, kemudian ada beberapa kepribadian subordinat. Kalian bisa cek beberapa contoh film yang relevan untuk kalian bisa melihat gambaran lebih jelas lagi terkait dengan gangguan ini. Nah, ketika dia berubah dari satu kepribadian ke kepribadian lain itu terkesannya seperti kalau di bahasa kita tuh kayak lagi kerasukan gitu. Nah, tiba-tiba dia mengalami kekosongan memori, terus kemudian termasuk ada kejadian-kejadian apa namanya kepribadian atau kejadian biasa atau juga informasi personal yang penting yang mengalami pengalaman traumatis sebelumnya gitu. Nah, kan tadi dibilang ada kepribadian inti yang memang dirinya dia, kemudian ada kepribadian alter. Nah, misalnya dia punya 5 kepribadian lain gitu ya, dia bisa berubah jadi apa, jadi apa, jadi apa gitu. Karakteristiknya biasanya berbeda-beda. Jadi anak kecil, dari perempuan dia tiba-tiba jadi merasa dirinya laki-laki. Nah, itu namanya kepribadian alter. Gitu. Jadi kepribadian yang lain-lainnya. Seperti itu. Nah, ini karakteristik utamanya, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, kontroversi di ID ini sendiri, sejauh ini sebenarnya masih terdapat beberapa ahli kesehatan mental yang masih meragukan diagnosis gangguan ini. Karena pada tahun 1920 sampai 1970 sebenarnya masih sedikit gitu. Nah, lalu beberapa saat setelah itu peningkatan kasusnya tuh sangat tinggi, makanya saat itu agak diragukan gitu. Nah, menurut Spanos, salah satu tokoh yang banyak meneliti tentang DID ini, menurut dia ada pengaruh budaya gitu. Karena di budaya tertentu banyak ditemukan, misalnya di Amerika Utara, sedangkan di area tertentu, misalnya di Eropa, Inggris, Prancis, DID ini dilaporkan rendah atau jarang. Bahkan di Jepang katanya hampir tidak ada gitu. Nah, sejauh ini pun 90% psikiater dan psikolog di Swiss itu belum pernah menemukan pasien DID. Saya sendiri sejauh ini selama 5 tahun praktek sejujurnya belum pernah juga mendapatkan pasien DID gitu. Jadi apa namanya sejauh ini ada beberapa tokoh yang masih meragukan diagnosis ini. Namun biasanya kepribadian alter itu menguat atau cenderung menetap ketika ada penguatan sosial atau misalnya lingkungan mengiyakan atau mengencourage me, apa ya membumbui menguatkan bahwa oh iya oh kamu misalnya apa namanya kayak mengkonfirmasi gitu misalnya bahasanya mengkonfirmasi bahwa itu memang dirinya dia. Nah, khawatirnya hal ini bisa makin menguatkan dia untuk membentuk kepribadian alter karena sebenarnya tujuannya atau perannya jadi bertahan di dia karena mendapat perhatian atau menghindar dari tanggung jawab seperti itu. Kontroversinya seperti itu.
Nah, ini kalau berhubungan dengan amnesia disosiatif, kalau ini lebih ke amnesia, tapi karena ada pengalaman traumatis atau pengalaman psikologis yang sangat tidak menyenangkan, stres yang sangat tidak menyenangkan, yang traumatis, sehingga dia kehilangan memori atau mengalami amnesia pada beberapa area tertentu gitu. Nah, ini macam-macamnya nanti bisa dibaca, ada amnesia lokal, jadi periode waktu. Jadi ini berdasarkan periode waktunya gitu ya. Silahkan dibaca. Kemudian yang ketiga ada gangguan depersonalisasi atau derealisasi. Nah, ini kalau depersonalisasi ini lebih ke dia karena personal itu lebih ke diri sendiri. Jadi dia merasa atau seseorang merasa ada perubahan atau kehilangan sementara dalam perasaan yang biasa mengenali realitas dirinya sendiri. Misalnya merasa dirinya terpisah gitu dari tubuhnya, misalnya ruhnya terpisah dari tubuhnya, sehingga dia merasa seakan-akan kayak hidup di dalam mimpi atau bertindak seperti robot. Kalau derealisasi, realisasi itu lebih ke aspeknya lingkungan atau eksternal, itu dia merasa ada perasaan tidak nyata tentang dunia eksternal. Misalnya, kok dia lihat lingkungan sekitar ini jadi aneh, orang-orangnya kok misalnya jadi mukanya kayak hewan gitu, misalnya atau apa, atau misalnya mukanya jadi menyong-menyong gitu atau seperti gimana gitu ya. Nah ini bagaimana dia mempersepsikan lingkungan, baik ukuran manusia atau objek yang ada di sekitar gitu ya misalnya. Jadi dari ukurannya, bentuknya, bisa juga suaranya. Nah biasanya ini tuh diasosiasikan dengan dia cemas, pusing atau takut, takut mengalami kegilaan, dan juga diasosiasikan dengan depresi. Jadi cemas dan depresi. Cemas dan depresi itu salah satu simptom stres gitu ya. Kalau kita mengingat materi sebelumnya. Oke, nanti bisa dibaca. Ada episode tuh maksudnya periode ketika gangguan itu muncul gitu ya. Jadi kemunculannya itu kemunculan apa gejalanya yang tadi sudah dijelaskan itu secara berulang. Nah, kalau ini lebih ke sindrom disosiatif terikat budaya. Ada salah satu contohnya Amok dan juga Zar. Nanti silahkan dibaca. Oke, nah ini untuk menjelaskan apa bagaimana sih bisa muncul gangguan disosiatif. Oke, nah ini lebih jelasnya bisa dilihat menggunakan model diatesis stres dari DID. Gitu. Dalam model ini paparan trauma yang parah karena ada pengalaman trauma yang parah gitu ya, dan secara berulang gitu. Jadi diatesisnya itu si pengalamannya itu, terus kemudian mengalami stres berulang-ulang karena kondisinya, lingkungannya dan lain sebagainya itu misalnya stressful, sehingga dia sebagai upaya untuk psychological escape. Jadi dia apa namanya, karena nggak nyaman gitu dengan kondisi seperti itu, akhirnya dia merubah, men-switch dirinya menjadi personality yang lain sebagai upaya untuk perlindungan diri. Seperti itu. Nah, hal ini menyebabkan perkembangan kepribadian alter dan seiring waktu bisa menjadi stabil dan diperkuat oleh penguatan dan pemblokiran memori sosial yang mengganggu. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan untuk penanganannya ya. Nah, penanganan gangguan disosiatif ini sebenarnya butuh waktu yang relatif lama. Kalau yang dari saya baca itu bisa 3 sampai 4 tahun, dan itu pun belum tentu akan langsung hilang disosiatifnya gitu. Jadi biasanya untuk meminimalisir gejala sehingga dia bisa berfungsi, bekerja, menjalankan kehidupan sehari-hari saja gitu ya. Dan ada sedikit pengobatan psikofarmakologi pakai Prozac, antidepresan. Tapi sejauh ini juga belum cukup berhasil. Oke, nah gangguan simptom somatis atau gangguan terkait, nah ini itu berhubungan dengan somatis itu tubuh. Jadi biasanya dia mengeluhkan ada sakit fisik, misalnya ngerasa pusing, ngerasa mual, aduh rasanya mau pingsan, dan lain sebagainya. Tapi setelah dicek secara fisik ke dokter gitu ya misalnya, itu nggak ada gangguan yang ditemukan, nggak ada permasalahan yang ditemukan. Nah ini biasanya disebabkan oleh masalah psikologis. Nanti contohnya bisa dibaca di situ.
Nah, ini penjelasan lebih detail lagi. Gangguan somatis itu ada 4 tipenya. Ada simptom somatis yang tadi saya sebutkan, terus kemudian kecemasan terhadap penyakit. Nah, ini dia terlalu percaya bahwa dirinya sedang sakit parah. Misalnya dia ngerasa dirinya sakit parah banget karena dia saking cemasnya. Misalnya kalau dalam kondisi corona seperti ini, aduh tiba-tiba ngerasa sesek, tiba-tiba nggak bisa bernafas, pusing, tiba-tiba badanku kok jadi anget, dan lain sebagainya. Tapi ternyata dia karena terlalu cemas itu, sehingga dia merasa dirinya sakit. Tapi setelah dicek ternyata dia negatif gitu misalnya, itu bisa jadi. Kemudian gangguan konversi. Kalau ini perubahan atau kehilangan fungsi fisik tanpa penyebab medis. Ada tuh biasanya orang-orang tertentu yang tiba-tiba misalnya tangannya tidak berfungsi tiba-tiba. Atau ada bagian tubuhnya tiba-tiba tidak berfungsi. Tapi setelah dicek secara medis dia nggak ada masalah. Nah, ini namanya gangguan konversi. Atau yang terakhir gangguan factitious. Gangguan factitious itu dia memalsukan, memang memalsukan atau mengarang sakit fisiknya dia atau simptom psikologisnya tanpa motif yang jelas. Nah, ini di sini dibilang tidak seperti malingering. Kalau malingering itu uh, jelas gitu. Dia memalsukan sakitnya ke misalnya ke rumah sakit memang ada tujuannya. Misalnya biar untuk mencairkan apa namanya eh, apa misalnya asuransi untuk mencairkan asuransi sehingga dia tercover dapat duit asuransi atau misalnya dia pura-pura sakit biar tidak dipindahkan kerja gitu karena apa karena dia nggak pengen gitu jadi sifatnya berbohong karena memang ada tujuan tertentu gitu atau mencari keuntungan tertentu. Nah kalau factitious itu dia tujuannya nggak jelas, ya memang memalsukan aja gitu. Nah, ada dua, itu ada yang factitious yang memang untuk dirinya sendiri. Maksudnya dia yang memasukkan sakitnya dia sendiri atau gangguan atau keluhannya itu disebut juga dengan Munchausen syndrome. Nah, ada juga factitious tapi yang dia arahkan ke orang lain. Misalnya dia memalsukan sakit anaknya atau suaminya atau istrinya gitu. Dia menyebutkan seolah-olah anaknya itu sakit sesuatu gitu, dibuat sedemikian rupa gitu. Nah, ini 3 teori yang dapat kita gunakan untuk melihat atau kacamata untuk melihat perspektif bagaimana psikosomatis itu atau somatisasi itu bisa muncul gitu. Nanti bisa dibaca lebih lanjut. Nah, ini kalau menggunakan model konseptual gangguan konversi untuk menjelaskan gangguan konversi, ada menggunakan teori psikodinamika dan teori pembelajaran. Dia menawarkan konsep gangguan konversi itu menekankan peran simptom konversi untuk menghindari atau melepaskan kecemasan gitu. Atau boleh dibilang kalau di sini dijelaskan di bukunya, sebenarnya kalau kalian punya buku bahasa Indonesianya lebih enak ya membacanya karena di situ sudah bahasanya lebih mudah dipahami. Jadi misalnya kalau menurut teori psikodinamika, misalnya ada simptom-simptom mencegah kecemasan, kita bacanya dari bawah ya. Misalnya simptom konflik, misalnya ada teori psikodinamika ini kan selalu berhubungan dengan alam bawah sadar gitu ya. Jadi ada konflik, misalnya ada sesuatu baik dari dalam diri atau dari luar diri yang membuat kita sangat cemas, tapi kita nggak kuat, jadi kita kita tekan atau kita represi bahasanya Freud ke alam bawah sadar sehingga munculnya dalam bentuk simptom-simptom biar dia nggak cemas. Jadi misalnya tubuhnya jadi numbing atau jadi kaku atau tadi konversi kan misalnya hilangnya fungsi bagian fisik tertentu. Atau misalnya dia mengadopsi atau pura-pura sakit kalau pakai teori pembelajaran, dia pura-pura sakit untuk mengurangi kecemasan. Sebenarnya tujuannya untuk melepaskan tanggung jawab terhadap hal-hal yang dapat menyebabkan stres
gitu. Dan hal ini misalnya dapat dukungan dari orang-orang sekitar, dapat simpati dari orang lain gitu, sehingga makin memperkuat munculnya gangguan konversi. Nah, penanganannya bisa pakai psikodinamika. Dulu termasuk Freud itu awal-awal banyak kasusnya itu tuh kasus-kasus atau klien-klien histeria. Histeria tuh nama lain dari gangguan konversi. Gitu. Dia menggunakan hipnosis dan asosiasi bebas, tapi sejauh ini penelitian yang mengukur efektivitasnya masih kurang gitu, masih belum banyak atau sulit diukur sebenarnya. Bisa pakai penanganan perilaku, kemudian juga yang dianggap cukup efektif itu menggunakan teori kognitif perilaku atau CBT, Cognitive Behavior Therapy. Oke, nanti bisa dibaca sendiri. Oke, terima kasih banyak.